Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Rosida dari kelas TMT 4A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang materi fungsi atau pemetaan yang dituliskan di dalam Maple. Halo teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menuliskan fungsi di dalam Maple. Namun ternyata ada beberapa kasus evaluasi fungsi yang nilainya berbentuk simbolik. Misalnya kita memiliki rumus fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x. Nah, ini adalah rumus fungsinya. Kemudian kita ketahui nilai x-nya adalah 2. Kita masukkan f sama dengan 2. Nah, ketika di enter, ternyata hasilnya masih berbentuk simbolik seperti ini. Kenapa masih berbentuk simbolik? Ternyata karena nilai x yang kita masukkan tadi belum berbentuk floating point. Jadi, jika kita ingin hasilnya berbentuk numerik, kita harus merubah x tadi berbentuk floating point. Terdapat dua cara. Yang pertama, kita tuliskan f 2 dikalikan bilangan desimal. Ini dikalikan 0 misalnya. Nah, setelah kita enter, maka sudah berbentuk numerik hasilnya. Lalu cara yang kedua, kita bisa menuliskan eval. Kita tuliskan saja eval f. Kita tadi nilainya x adalah 2, kita tuliskan 2, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah berbentuk numerik. Nah, di dalam Maple teman-teman, digitnya ini disetting untuk 10 digit. Lalu, apakah bisa kita menyetingnya menjadi 4 digit, 7 digit? Jawabannya bisa, dengan cara kita menuliskan digits. D-nya pakai besar ya teman-teman. Kita tuliskan digits. Misalnya saya maunya 6. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan. Misalnya tadi nilai f 2 dikali 0. Nah, ini sudah menjadi 6 digit. Tadi kan yang awal hasilnya ada 10 digit. Ini 10 digit. Kemudian setelah kita tuliskan digitnya sama dengan 6, maka hasilnya juga berubah menjadi 6 digit di belakang 0. Gini, di belakang koma. Seperti ini. Nah, supaya kita bisa lebih mahir dalam menuliskan evaluasi fungsi yang berbentuk numerik di dalam Maple, saya telah membuat beberapa contoh soal. Misalnya, saya memiliki rumus f(x). Rumus f(x) adalah sin kuadrat x dikurangi cos kuadrat x. Nah, ini adalah rumus fungsinya. Lalu kita ketahui nilai x-nya adalah 5. Maka kita coba langkah yang pertama, yaitu dengan menuliskan f 5 dikali 0. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya. Langsung berbentuk numerik. Nah, di sini terdapat 4 digit angka setelah koma. Lalu kita coba ganti digitnya menjadi 7 angka setelah koma. Kita tuliskan dulu digit. Digit sama dengan 7. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan kembali nilai x-nya tadi. Kita tulis f 5 dikali 0. Lalu kita enter. Hasilnya sudah menjadi 7 digit setelah koma. Lalu kita rubah lagi, kita coba lagi rumus fungsi yang kedua. Saya punya f(x)
sama dengan 3x kuadrat ditambah sin x ditambah cos x. Nah, dengan nilai x-nya adalah x sama dengan 2. Maka kita tulis F 2 kali 0. Lalu kita enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu kita ke fungsi yang ketiga atau contoh yang ketiga. Misalnya saya punya nilai fungsi atau rumus fungsi fx sama dengan cos x ditambah sin x dibagi dengan sin x. Nah, ini adalah rumus fungsinya. Lalu kita masukkan nilai x-nya. Saya milih nilai x-nya adalah 4. Kita coba dengan cara yang kedua supaya hasilnya numerik dengan cara menuliskan eval seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita tuliskan eval. Kemudian kita ganti tadi nilai x-nya adalah 4. Lalu kita enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu kita coba ke contoh yang keempat. Misalnya saya memiliki rumus fungsi gx. Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah sin x. Ini rumus fungsinya. Kemudian kita ketahui nilai x-nya adalah 6. Kita coba dengan cara yang kedua lagi dengan menuliskan eval. Eval F sama dengan 6. Lalu kita enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita coba yuk ganti digitnya. Tadi kan digitnya ada 7 ya. Nah, kita ganti digitnya menjadi 4. Kita tulis saja digit sama dengan 4. Kita enter, lalu kita masukkan nilai x-nya kembali. Kita tuliskan eval f sama dengan 6. Lalu kita enter. Nah, hasilnya sudah menjadi 4 digit. Lalu ke contoh yang terakhir. Saya memiliki rumus fungsi gx yaitu 2 sin x ditambah cos kuadrat x lalu dibagi dengan cos x. Nah, ini adalah rumus fungsinya. Kemudian kita masukkan nilainya, misalnya kita ketahui x sama dengan 3. Kita tuliskan saja dengan f 3 dikali bilangan desimal dikalikan 0, kemudian kita enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita coba dengan cara yang kedua dengan menuliskan eval. Kita tuliskan eval f sama dengan 3.
lalu kita enter. Nah, hasilnya akan sama. Kemudian kita coba cari digitnya diganti menjadi 8. Kita tulis digit kita ganti 8, kemudian kita enter. Lalu kita masukkan nilai X nya tadi, kita masukkan nilai X nya tadi dan kita enter. Nah, ternyata setelah dijadikan 8 digit hasilnya akan seperti ini. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan evolve. Kita tulis evolve. Tadi nilainya 3x nya, kita tuliskan saja dan kita enter. Nah, hasilnya sama. Jadi begitulah cara menuliskan evaluasi fungsi berbentuk numerik yang sebelumnya berbentuk simbolik seperti ini. Kita bisa merubahnya menjadi bentuk numerik seperti ini dengan cara mengalihkan nilai X yang diketahui tadi dengan bilangan desimal, atau dengan cara yang kedua kita menuliskan evolve, kemudian kita masukkan nilai X nya yang kita ketahui. Nah, selanjutnya tadi di Maple sistem mengatur dengan 10 digit angka. Kita bisa mengubahnya menjadi beberapa digit yang kita inginkan. Misalnya di sini tadi ada digitnya 6, lalu setelah kita rubah bisa menghasilkan hanya 6 digit angka seperti ini. Itulah penjelasan saya tentang evaluasi fungsi dalam Maple yang berbentuk numerik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.